Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah seharusnya sebagai orang tua dalam mendidik anak, mengajarkan kepada anak siapa musuh kita. Musuh kita terbagi menjadi 2. Ada dari golongan jin, yaitu syaitan dan iblis. Ada dari golongan manusia, yaitu al-Yahud wal Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalat as-sahur. Yang membedakan antara puasa kita orang muslim dan puasa mereka ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi adalah makan sahur. Karena mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak makan sahur. Sedangkan kita dianjurkan dan disunahkan untuk makan sahur. Maka Rasulullah SAW melalui hadis ini selalu ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Selalu ingin berbeda dengan orang-orang Nasrani. Tidak mau disamakan Rasulullah SAW. Tidak mau disatukan Rasulullah SAW dengan mereka. Karena Allah tahu, karena Rasulullah SAW tahu bahwa mereka Yahudi Allah laknat dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Mereka orang-orang Yahudi yang Allah laknat, dan mereka orang-orang Nasrani yang Allah sesatkan, waladhdallin, yaitu orang-orang Nasrani yang Allah sesatkan. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita sampaikan kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, musuh kita adalah Nasrani, Yahudi, maka jangan pernah ikuti sedikit pun pergaulan mereka, makanan mereka, pakaian mereka. Ini yang kami sedih ialah ketika orang tua justru kehidupannya mengikuti kehidupan mereka, yaitu kehidupan orang-orang Nasrani dan kehidupan orang-orang Yahudi. Mulai dari makanan, pola hidup, pernikahan, pendidikan anak, kemudian orang tua pun saat ini tidak jarang yang malu ketika anaknya belajar di pondok pesantren, tapi bangga luar biasa ketika anaknya belajar di tempat-tempat yang terbuka auratnya, yang tidak memperhatikan bab-bab keislaman. Andaikan Rasulullah SAW hidup hari ini, maka Rasul pun SAW akan sedih melihat kita, karena kita ternyata banyak mengikuti pergaulan pola hidup dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibuku, sampaikan ini kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah mulai mengikuti jejak-jejaknya, pakaiannya, pergaulannya, dan seterusnya, maka itu semua harus direm dan disampaikan bahwa Rasulullah SAW paling tidak suka disama-samakan dengan Yahudi dan Nasrani, sampai Rasulullah SAW setiap sering mengadakan wajah ke langit untuk dimintakan kepada Allah berbeda kiblat. Akhirnya Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah agar adanya perbedaan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.